Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 3966-3968 Bab 3966 Si Palace and Cultivation Array. Guntur Naga Mini memimpin dalam berbicara tentang poin-poin penting, dengan mengatakan, naga kecil tahu sedikit tentang metode budidaya klan laut. Kehidupan klan laut sebenarnya diberikan oleh Paus Zenhai, dan secara alami dibebaskan dari kekuatan hukum di dunia awan dan laut. Oleh karena itu, basis budidaya di lautan awan tidak akan terpengaruh sama sekali. Selain itu, pembudidaya laut juga dapat meningkatkan basis budidaya dengan menyerap energi di batu biru kering. Ini jauh lebih mudah daripada berlatih di luar. Segala sesuatu memiliki kelebihan dan kekurangan. Meskipun kecepatan budidaya para biksu klan laut sangat cepat, ada batasan untuk tingkat budidaya. Setelah biksu klan laut menerobos Luo Tianxiangxian, budidaya mereka akan selalu berhenti di tingkat primer Luo Tianxiangxian, dan mereka tidak akan dapat sedikit meningkat. Dan kekuatannya jauh lebih lemah dari kultivator junior Luo Tianxiangxian biasa. Secara umum, metode budidaya klan laut benar-benar berbeda dari biksu klan manusia normal, biksu klan-klan, dan itu tidak diinginkan. Tetapi ada sedikit keuntungan, yang harus menarik pemiliknya. Mini Guntur Naga berkata dengan wajah serius. Apa untungnya? Tanya Landen Sen. Mini Thunder Dragon menjelaskan, itu masih terkait dengan Hai Huangya. Xiaolong mengatakan sebelumnya bahwa setelah Hai Huangya menyerap sejumlah besar energi batu biru kering, ia dapat melepaskan jejak kekuatan asli Paus Zenhai. Bahkan, energi asli ini tidak hanya bisa membebaskan Yunhai kekuatan hukum dunia juga dapat digunakan untuk penanaman, dan bahkan memungkinkan biksu klan laut untuk menembus Luo Tianxiang tanpa dibebaskan dari kesengsaraan Xuanxian. Xiaolong telah mendengar tentang hal itu beberapa tahun yang lalu bahwa ada formasi budidaya besar di Pulau Suci, yang terdiri dari 108 taring kaisar laut. Patriark klan laut dan para tetua Taisang dikatakan Luo Tianxiang yang menerobos formasi ini. Apa? Mata Landen Sen melebar. Wajah Ape King dan Xia Linger tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Kata-kata dari Mini Thunder Dragon ini mengkonfirmasi dugaan Landen Sen sebelumnya. Sekarang hukum langit dan bumi di dunia abadi yang sejati telah melemah ke tingkat yang ekstrim, dan pada kenyataannya itu tidak mampu menurunkan kesengsaraan Suang. Para tetua klan laut klan Taisang mampu menerobos keabadian abadi Luo Tianxiang 8 juta tahun yang lalu jelas menggunakan cara berbeda untuk maju ke negara ini. Pembalikan alam semesta di bab agung surgawi yang mendalam adalah satu cara, tetapi mungkin tidak ada cara lain di dunia. Perjalanan ke Pulau Suci ini mungkin merupakan terobosan. Landen Sen dengan bersemangat bertanya, Xiaolong, apakah Anda tahu di mana formasi latihan klan laut berada? Guntur Naga Mini menggelengkan kepalanya dan berkata, naga kecil itu tidak tahu lokasi tepatnya, tetapi kemungkinan besar berada di Istana Aya. Ada Gunung Suci di tengah Pulau Suci, dan Istana Laut berdiri di atas Gunung Suci. Saudaraku, apa yang kita tunggu? Cepat ke Istana Laut. Jika ada pertahanan seperti ini dalam formasi ini, mungkin itu akan memungkinkan Anda, saudara ketiga Anda, dan saudari Linger untuk menerobos Luo Tianxiang. Alis Raja Kera itu melayang, ekspresinya bersemangat. Xia Linger mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, saudara Ape King, jangan lupa bahwa Gang Slayer ada di Pulau Suci. Karena klan laut memiliki formasi hebat melawan langit, itu pasti telah diambil alih oleh musuh sejak lama. Jika kita pergi ke sana dengan terburu-buru, terlepas dari segalanya, aku takut aku akan berada di pelukan lawan. Landen Sen merenung sejenak, dan bertanya, naga kecil, apakah ada saluran teleportasi di Pulau Suci untuk meninggalkan lautan awan? Guntur Naga Mini menjawab, ketika orang-orang laut meninggalkan lautan awan 100 tahun yang lalu, mereka membuka di langit Pulau Suci itu. Saluran luar angkasa, biksu klan laut adalah lautan awan yang keluar dari saluran angkasa itu. Ini pada dasarnya menunjukkan bahwa Pulau Suci itu memang ada saluran transmisi ke dunia luar. Tetapi Xiaolong tidak tahu bagaimana membuka saluran transmisi ini, dan di mana lokasi spesifiknya. Landen Sen merenung sebentar, dan hal-hal ini hanya bisa diselidiki setelah memasuki Pulau Suci. Kakak laki-laki, saudari Linger, kita hanya bisa mengesampingkan masalah lain saat ini, mari kita pergi ke Pulau Suci untuk memahami situasi sebelum berbicara, kata Landen Sen kepada Raja Kera dan Xia Linger. Ini baik. Ape King dan Xia Linger mengangguk tanpa keberatan. Setelah mengambil keputusan, ketiganya ia kembali ke pondok dan berbicara singkat tentang situasi di Pulau Suci itu dengan para biarawan. Para biarawan terkejut. Kalian sesama penganut Taoisme, jangan terlalu cepat bahagia, lagi pula, pembunuh geng ada di Pulau Suci, dan pihak lain sudah lama di sini. Aku harus berhati-hati dalam tindakan selanjutnya, Landen Sen memperingatkan dengan suara berat. Raja Kera menggaruk kepalanya dan berkata, Saudara Xian, tindakan selanjutnya sangat penting, dan semua tindakan pasukan gabungan masih di bawah wewenang penuh Anda. Ini. Landen Sen ragu-ragu. Raja Kera melambaikan tangannya dan berkata, Hei, tidak perlu mengelak, Brother Xian, otakmu lebih baik daripada aku, kamu lebih cocok untuk mengarahkan aksinya.
Ya, Komandan Sen, kami semua mendengarkanmu. Presiden Landen Sen, sekarang kamu memiliki mana, kamu tidak bisa lebih cocok untuk memerintahkanku. Para biarawan merespons satu demi satu. Melihat bahwa semua orang sangat mengaguminya, Landen Sen harus menerimanya, dan segera mengepalkan tinjunya kepada para biarawan. Saya berterima kasih kepada Anda karena Anda dapat mengandalkan Sen, dan saya berharap semua orang akan bekerja sama dengan Anda dalam tindakan selanjutnya, tetapi Anda harus sangat mudah. Bagaimanapun, Landen Sen mengatur rencana aksi. Karena ada musuh yang kuat di Pulau Suci, kita harus menghindari keriuhan besar ketika memasuki pulau kali ini. Landen Sen dapat memperoleh kembali kendali atas Laut Awan dan Istana Guangtian, dan ia menerima sebagian besar biksu di Istana Guangtian, hanya menyisakan 4 biksu dengan kekuatan tempur terkuat, Raja Kera, Xia Linger, Infighting Moon Scientist, dan Naga Tuozi. Setelah menyelesaikan hal-hal ini, Xia Linger terus mengendalikan kapal roh menuju Landen Sen. Setelah bansuk siang, Lingsu akhirnya sampai di depan Pulau Suci. Saya melihat bahwa Pulau Suci itu dikelilingi oleh kabut biru tebal, dan guntur berkobar di dalam kabut. Ini adalah... Landen Sen mengerutkan kening dan segera membuka mata iblis suci, dan menemukan bahwa kabut biru di sekitar Pulau Suci itu tampaknya menjadi penghalang untuk mencegah perahu roh mencapai pantai. Dengan tujuan mata iblis yang suci, mustahil menembus kabut dan mengintip ke dalam pemandangan pulau. Guntur Nagamini menjelaskan, Tuan, ini adalah pesona yang dibuat ketika klan laut pergi 100 tahun yang lalu. Itu langsung menyegel Pulau Suci. Orang di dalam tidak bisa keluar dan orang di luar tidak bisa masuk. Jika pemilik ingin masuk Pulau Suci, masalah pertama adalah ini untuk menerobos penghalang di luar Pulau Suci. Namun, dalam hal kekuatan yang kuat dari Tuan, seharusnya tidak sulit untuk menembus penghalang Pulau Suci ini. Mengingatkan kekuatan Landen Sen barusan, Mini Thunder Dragon dengan cepat menambahkan. Landen Sen mengangguk dan berkata, Xiaolong, mantra cepat, aku akan melanggar larangan. Iya. Guntur Nagamini mengucapkan mantra secara instan, membangkitkan Hai Huang Fang di Soul Cell Orb. Berdengung. Tiba-tiba, Landen Sen ditutupi dengan tirai cahaya biru tipis, mengembalikan bagian mana. Xuan Xiansu, tiupan air yang menjengkelkan. Mata Landen Sen seperti listrik, dan sejumlah besar kekuatan spiritual kacau digulung di seluruh tubuhnya menyebar ke air laut sekitarnya. Segera setelah itu, laut di sekitarnya tiba-tiba meledak, mengeluarkan sejumlah besar naga air putih yang terdiri dari air 1 yuan. Untuk sementara waktu, ratusan naga air yang membawa kekuatan langit dan bumi menghantam kabut biru di luar Pulau Suci, dan mereka benar-benar terhalang oleh semacam kekuatan pengekang, dan mereka meledak menjadi suara-suara yang membosankan dan keras. Bum bum bum. Sebuah tirai cahaya muncul di kabut biru, menghalangi serangan naga air. Untungnya, kekuatan supernatural yang ditembakkan oleh Landen Sen sangat kuat. Setelah tirai cahaya diserang untuk sementara waktu, permukaannya menjadi cerah dan gelap, dan pertahanan mulai melemah. Bab 3967 Secret Mountain and Mining. 10.000 pedang terbang bersama. Landen Sen menabrak besi ketika sedang panas, dan sepenuhnya memobilisasi kekuatan spiritual kacau di tubuhnya. Vortex air terjun besar digulung di atas kepalanya, dan pedang terbang putih tak berujung ditembakkan dari pusaran, dan menembak ke arah tirai cahaya biru. Bum bum. Ledakan dahsyat itu terdengar seperti langit runtuh. Raja Kera, Naga Tuozi, Xia Linger, dan Infighting Moon Scientist 4 melihat bahwa Landen Sen masih bisa menampilkan kekuatan magis yang sedemikian kuat di bawah kondisi kekuatan spiritual kekacauan yang terbatas, dan tidak dapat menahan kagum. Dengan air yang tak habis-habisnya dan tak ada habisnya di sekitarnya, Landen Sen bisa dapat menampilkan pedang ini terbang bersama, dan kekuatannya tidak jauh lebih buruk daripada ketika ditampilkan di luar. Sayangnya, begitu dia memasuki pulau itu, Landen Sen tidak dapat melakukan trik ini, dan dia sekarang bisa pamer. Ledakan. Setelah Fei Jian menyerang dengan sekuat tenaga untuk sementara waktu, tirai cahaya biru akhirnya runtuh dan tersingkir oleh celah selebar 10 meter. Ayo pergi. Mata Landen Sen seperti listrik, dan badai menggulung seluruh tubuhnya, memimpin Raja Kera, Naga Tuozi, Xia Linger dan Sein Yin Yue ke dalam celah. Setelah mengambang dan mendarat, mereka akhirnya memasuki Pulau Suci. Pintu masuk adalah pantai, dan di depan pantai adalah gunung yang tinggi. Landen Sen membuka mata iblis suci dan menyapu, dan menemukan ada gunung satu demi satu dalam radius ribuan mil, dan gunung-gunung ini berwarna biru-biru, penuh energi luar biasa. Berdasarkan pengalaman sebelumnya di pulau-pulau lain, sebagian besar gunung biru yang dilihat Landen Sen adalah tambang batu biru kering. Biasanya hanya ada 1 atau 2 tambang batu biru kering di pulau-pulau lautan awan, dan sebenarnya ada di mana-mana di sini, yang pantas disebut Pulau Suci. Tidak heran klan laut akan menggunakan Pulau Suci sebagai markasnya, cadangan batu biru kering di Pulau Suci telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Setelah mengkonfirmasi bahwa tidak ada biksu dalam ribuan mil, Landen Sen akhirnya merasa lega. Meskipun pergerakan larangan sebelumnya sangat bagus, untungnya, Pulau Suci itu sangat luas sehingga tidak dapat ditemukan begitu jauh.
Tepat ketika Landon Sen menuangkan kekuatan spiritual yang kacau ke mata iblis suci dengan seluruh kekuatannya, mencoba mengintip lebih jauh, lingkaran biru yang muncul dari tubuh Landon Sen sedikit berkurang, dan bagian dari kekuatan spiritual kacau yang dapat digunakan dalam tubuhnya tampak jauh di dalam rawa-rawa. Xiaolong, ada apa? Landon Sen mengerutkan kening. Maaf, Tuan, naga itu belum mengisi batu biru kering selama 100 tahun. Energi di bola penyegel jiwa tipis, dan naga itu lemah. Guntur naga mini tampak malu, dia telah mencoba yang terbaik untuk membangkitkan kekuatan asli Hai Huangya, tetapi mana yang dia miliki sebenarnya tidak banyak yang tersisa. Mendengar ini, Landon Sen segera mengeluarkan beberapa tas besar batu biru kering dari cincin penyimpanan, yang berisi 1.000.000 keping, dan menumpuknya di depan manik-manik penyegel jiwa. Dia berkata, cepat dan serap batu-batu biru kering ini untuk mengisi ulang energinya. Jangan hancurkan aku. Tunggu hal-hal besar. Iya. Guntur naga mini dengan hormat merespons, dan kemudian mulai menyerap batu biru kering di dalam tas. Mengambil keuntungan dari celah ini, Landon Sen membahas tindakan balasan dengan keempat Raja Kera. Orang-orang baru di Pulau Suci, mereka sangat aneh di Pulau Suci, dan tidak ada rencana tindakan yang baik untuk sementara waktu. Gadis Yu Yue, bagaimana menurutmu? Tanya Landon Sen, mengalihkan pandangannya kepada Sein Yu Yue. Ketika dia bertemu dengan tatapan Landon Sen, dia mengundang Dewi Bulan Sein untuk terlihat agak sempit, dan berkata, gadis kecil itu merasa bahwa cara terbaik untuk mengetahui situasi Pulau Suci dan Gang Slayer adalah menemukan 1 atau 2 biksu untuk ditanya. Saya juga bisa menanyakan tentang istana musim panas dewa di mana. Landon Sen mengangguk, ini memang pilihan paling efisien. Xia Linger berkata, Pulau Suci itu sangat besar, dan tempat di mana para beku paling mungkin muncul mungkin adalah Gunung Suci. Brother Landon Sen, mari kita pergi ke Gunung Suci terlebih dahulu. Oke, sudah diputuskan. Landon Sen menetapkan tujuannya di kaki Gunung Suci, dan Yuan Wang dan Long Tuozi tidak keberatan. Setelah sekitar waktu tongkat dupa, Mini Thunder Dragon menyerap jutaan batu biru kering, dan Soul Sealing Orb sepenuhnya memulihkan energinya, berubah dari biru muda sebelumnya menjadi biru tua, dan permukaannya melepaskan tenda biru terang. Guntur naga mini di Soul Sealing Orb bahkan lebih kuat, dan berkata dengan penuh syukur, terima kasih kepada Master untuk batu biru kering. Kamu tidak perlu mengatakan kata-kata yang lebih sopan, dan cepat-cepat membawa kami ke Gunung Suci, kata Landon Sen dengan acuh tak acuh. Ini baik. Mini Thunder Dragon dengan hormat menanggapi, dan kemudian mulai menunjukkan Landon Sen jalan. Sebagai binatang suci di pulau itu, meskipun naga guntur mini tidak diizinkan memasuki Pulau Suci, ia tidak tahu berapa kali ia melihat garis besar topografi Pulau Suci itu, dan rute menuju Gunung Suci masih dapat dinilai dengan jelas. Mengandalkan mata-mata iblis yang suci, Landon Sen bisa dengan mudah menyelinap ke sudut manapun dalam 1000 mil, memprediksi bahaya di muka. Kecuali Anda sangat beruntung, Anda tidak harus langsung memukul Gang Slayer. Bahkan jika mereka benar-benar berlari ke Gang Slayer, mereka mungkin tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Landon Sen mengetahui dari naga guntur mini bahwa tidak ada banyak taring laut di klan laut, kecuali sejumlah besar taring laut yang bertatahkan dalam formasi budidaya besar istana laut. Mereka sulit ditemukan di tempat lain, bahkan jika mereka dapat ditemukan. Dan paling banyak 1 atau 2 sudah, kegunaannya terbatas. Kecuali utusan pembunuh geng dapat menggali semua gigi kaisar laut dalam formasi budidaya klan laut, Landon Sen tidak perlu takut bertemu dengan utusan pembunuh geng di alam liar. Dengan cara ini, tim 5 orang yang dipimpin oleh Landon Sen bergegas menuju Gunung Suci di tengah Pulau Suci. Kelima orang melewati banyak gunung dan melewati tambang batu biru kering yang tak terhitung jumlahnya. Setelah melakukan perjalanan selama 5 hari, mereka akhirnya mencapai kaki Gunung Suci. Gunung Suci adalah gunung terbesar di Pulau Suci ini. Seluruh gunung ditumpuk dengan kristal biru jernih, memancarkan halo biru yang mempesona. Ini bukan gunung, itu kristal batu biru kering yang besar dan bercampur. Bahkan jika mereka berada ribuan mil jauhnya, seseorang dapat merasakan energi gelombang yang dilepaskan oleh Gunung Suci. Gunung Suci dikelilingi oleh kabut putih yang aneh, yang tampaknya mampu meringankan energi yang tidak stabil dalam kristal batu biru kering di Gunung Suci. Jika kabut ini hilang, seluruh Gunung Suci itu setara dengan bom yang terlalu cepat meledak. Peluru mudah diledakkan ketika diserang oleh kekuatan eksternal. Karena kabut yang mengelilingi Gunung Suci, jarak mata iblis suci Landon Sen yang menciut menyusut hingga 100 mil. Dalam keputusasaan, Landon Sen harus hati-hati membuat lingkaran di sepanjang kaki Gunung Suci. Akhirnya, di kaki bagian utara Gunung Suci, Landon Sen menemukan tambang terbuka yang sedang ditambang. Selusin biksu menggali tambang dengan pahat biru, dan bunyi, dingdong-dingdong, keluar. Three Science Brothers. Landon Sen menyipitkan matanya, dengan tujuan mata iblis suci, dia bisa melihat penampilan para biarawan ini dengan jelas, dan dia pasti akan menjadi biarawan dari 3 sekte suci. Selain selusin beku yang menggali dan menggali tambang, ada juga 10 biksu 3 orang suci di pintu masuk tambang yang sedang memoles batu biru kering yang baru digali, mengubahnya menjadi penambang profesional.
Setelah mengamati selama beberapa saat, Landon Sen bertanya-tanya dalam hatinya, mengapa kelompok 3 orang suci di Pulau Suci menggali tambang. Bab 3968 Saner Waskil. Pada saat ini, Landon Sen, Yuan Wang dan yang lainnya bersembunyi di bawah batu besar 100 mil jauhnya dari kaki Gunung Suci. Melihat bahwa ekspresi Landon Sen salah, Raja Kera di sampingnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Saudara Xian, ada apa? Landon Sen menarik napas dalam-dalam dan memberitahu keempat orang lain apa yang telah dilihatnya. Mengetahui bahwa para biksu 3 suci sebenarnya menggali, keempat orang itu saling memandang, dan mereka benar-benar tidak mengerti obat apa yang dijual oleh para beku ini kepada Labu. Beberapa dari Anda akan menunggu di sini sebentar, dan Rong Sen akan menangkap seorang biarawan dari 3 suci untuk mengajukan pertanyaan. Setelah Landon Sen memberi perintah, keseluruhannya berubah menjadi hantu dan bergegas keluar. Tidak lama kemudian, dia sampai di lereng di luar tambang, kurang dari 10.000 meter dari pintu masuk tambang. Landon Sen tidak bertindak terburu-buru, tetapi bersembunyi di bebatuan, melepaskan pengetahuan rohaninya, dan memindai para biarawan 3 orang suci di tambang. Benar saja, kelompok pembudidaya 3 orang suci ini tidak memiliki kekuatan sihir di tubuh mereka, dan mereka tidak memiliki basis kultivasi. Ketika Landon Sen melihat ini, dia juga merasa lega. Para biksu dari 3 orang suci yang telah kehilangan budidaya mereka, seperti kuli, menambang biji mentah di Gunung Suci dan mendapatkan batu biru kering di dekatnya. Tampaknya sangat tidak efisien, tetapi tampaknya hanya dengan cara inilah batu biru kering. Karena energi pada batu biru kering sangat tidak stabil, mudah meledak ketika terkena kekuatan eksternal. Oleh karena itu, penambangan batu biru kering tidak dapat bergantung pada kekuatan magis atau kekuatan eksternal. Jika tidak, itu akan dengan mudah menyebabkan ledakan besar, dalam terang menghancurkan tambang, dan dalam kasus yang parah, beku itu akan dibunuh secara langsung. Satu-satunya cara untuk menambang batu biru kering adalah dengan menggunakan pahat yang terbuat dari kristal batu biru kering untuk menggali batu biru kering di tambang sedikit demi sedikit. Jika batu biru kering bertabrakan dengan batu biru kering, itu tidak akan meledak. Biji batu biru kering yang baru saja digali mengandung banyak kotoran dan tidak dapat digunakan secara langsung. Kotoran dalam biji asli harus dipoles dan diproses menjadi batu biru kering murni. Di tambang, sebagian besar beku bekerja keras untuk menggali biji mentah, dan setengah beku yang lebih mudah memoles biji mentah, memasukkan batu biru kering murni yang dipoles ke dalam kantong penyimpanan. Landon Sen membuka mata iblis suci untuk mengamati pemandangan di tambang, sambil menuangkan kekuatan spiritual kacau di tubuhnya ke telinganya untuk meningkatkan kesadaran telinga. Ding ding ding. Suara ketukan keras dan pahatan di tambang menyebar ke telinga Landon Sen. Selain suara-suara kacau ini, Landon Sen juga bisa mendengar percakapan beberapa biarawan pertambangan. Seorang biksu muda dalam baju besi menggali biji, mengerutkan kening dan mendesah, "Oh, kami telah menggali di tempat hantu ini selama setengah tahun, dan aku tidak tahu kapan itu akan menjadi kepala." Berdiri di sampingnya, pria paruh-baya berjubah hitam itu juga menghela nafas. Sejak utusan pembunuh geng memasuki istana, laut, setengah tahun yang lalu, pintunya belum keluar dari pintu kedua, dan telah memerintahkanku untuk menunggu penambangan untuk mengangkut batu biru kering. Aku tidak tahu itu. Apakah ada di istana laut apa yang bisa begitu menarik bagi Gang Slayer? Pemuda lapis baja itu berbisik, bukankah pembunuh geng menangkap seorang wanita cantik 6 bulan lalu? Katamu, pembunuh geng terobsesi dengan seks perempuan, kan? Jubah hitam setengah baya tercengang dan berkata, tidak. Sage Slayer tampaknya tidak menyukai wanita seperti biasanya. Selain itu, dengan kekuatan Slayer-Slayer, kultivator wanita macam apa yang belum bermain? Pemuda lapis baja itu mengangkat bahu. Mengangkat bahu, hei, ketika utusan pembunuh geng menangkap kultivator perempuan hidup-hidup, rekan tahu itu tidak ada, aku takut aku mungkin tidak mengetahuinya. Kultivator perempuan yang membunuh utusan Sein yang ditangkap hidup-hidup adalah orang yang turun dari wilayah abadi kayu surgawi di masa lalu tuan istana itu indah, dikatakan bahwa itu masih merupakan peri kacau langka di dunia nyata. Tubuh abadi caotik. Mata jubah hitam setengah baya menyala. Ya, dikatakan bahwa budidaya ganda dengan wanita dari tubuh kekacauan keos dapat sangat meningkatkan tingkat budidaya. Basis budidaya Gang Slayer telah terjebak di puncak Luo Tianxiang untuk waktu yang lama, dan selalu ditekan oleh Guixi Grid Sage. Ingin mencari terobosan, mungkin saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyerang jangka menengah Luo Tianxiang. Pemuda lapis baja itu berkata, melihat ekspresinya, dia tampak mengidam wanita pembudidaya yang disebutkan. Jubah hitam setengah baya terkejut dan berkata, menurut kamu, itu benar-benar mungkin. Tetapi bahkan jika pembunuh suci kecanduan seks perempuan, apa yang dia biarkan kita menambang batu biru kering? Baik. Pemuda lapis baja tidak bisa menjawab untuk sementara waktu. Pada saat ini, seorang pria kekar yang bertanggung jawab atas pengawasan datang dan berkata dengan suara berat, "Hei, kalian berdua, Anda tidak dapat berbicara tentang utusan, cepatlah. Utusan yang tewas masih menunggu kita untuk mengangkut batu biru kering." Di masa lalu. Iya.
Setelah mendengar peringatan dari pria kekar itu, pria muda dalam baju besi dan setengah baya berjubah hitam segera berkumpul dan terus menambang biji batu biru kering. Setelah mendengarkan percakapan antara keduanya, Landen Sen di batu berbatu tenggelam ke dasar. Saner sebenarnya ditangkap oleh utusan Slayer Gang. Ini mungkin hasil terburuk. Landen Sen menunjukkan wajah yang kejam, dan darah melonjak di dahinya, ingin masuk ke istana laut sekarang untuk menyelamatkan Sia Saner. Bagaimanapun, dia harus menyelamatkan Saner. Tetapi utusan pemancung bijak itu seharusnya masih berada di istana laut saat ini, dan ia bergegas masuk, takut risikonya besar. Ekspresi Landen Sen berubah beberapa kali, dia memaksa dirinya untuk tenang, dan dengan cepat mengeluarkan Soul Sealing Orb dari tangannya, dan memberitahu Thunder Dragon Mini tentang berita yang telah dia dengar. Mini Thunder Dragon menganalisis, Xiaolong merasa bahwa alasan mengapa orang suci dari 3 utusan suci menduduki istana laut mungkin karena mereka telah menemukan susunan klan-klan laut. Xiaolong mengatakan sebelumnya bahwa susunan klan-klan laut itu bertatah. Dengan 108 Hai Huang Fang, selama itu dapat menyediakan batu biru kering dalam jumlah besar, itu dapat membuat formasi besar tetap berjalan. Belum lagi menggunakannya untuk penanaman, kekuatan asli dilepaskan ketika formasi berjalan dapat membuat para beku luar dibebaskan dari kekuatan hukum lautan awan dan sepenuhnya memulihkan kultivasi mereka. Alasan mengapa utusan 3 orang suci tidak keluar dari gerbang istana laut mungkin karena dia ingin mempertahankan status budidayanya. Lebih jauh, mungkin, seperti kata Beku yang mendengar dan mendengar tuannya, pihak lain ingin menggunakan susunan klan-klan laut untuk menyerang Luo Tianxiang. Jangka menengah. Mini Thunder Dragon mengatakan semua tebakan di dalam hatinya. Kalau begitu, hanya ada kemungkinan ini. Wajah Landen Sen menjadi sedikit jelek. Tuan, jangan terlalu khawatir. Sejauh yang Xiaolong tahu, susunan budidaya klan laut seharusnya tidak cukup bagi pembudidaya untuk menyerang tahap tengah Luo Tianxiang Xian. Sebagian besar lawan melakukan pekerjaan yang tidak berguna. Mini Thunder Dragon menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini bukan itu intinya adalah bahwa aku harus menyelamatkan temanku yang penganut Tao." Landen Sen gelisah dan tidak mau menunggu sebentar. Mini Thunder Dragon menghela nafas, sejak utusan Sansheng Sekte itu memiliki tingkat kultivasi yang kuat dari Luo Tianxiang Xian, jika dia telah tinggal di istana laut, saya khawatir itu akan sulit untuk ditangani. Selama Saint Slayer Gang tetap berada di arai budidaya klan laut dan tidak keluar, dia selalu dapat mempertahankan keadaan puncaknya. Dengan cara ini, belum lagi berurusan dengan utusan pembunuh geng, bahkan jika Anda mendekati lawan, Anda mungkin langsung ditundukkan oleh lawan. Landen Sen berpikir keras, tetapi tidak dapat menemukan solusi. Alih-alih menghabiskan waktu di sini, biarkan semua orang memikirkan cara bersama. Landen Sen kembali ke tempat Xialinger, Raja Kera sebelumnya, dan memberitahu 4 berita yang dia terima.